Selamat datang di layanan Klinik Konseling Litbang Terpadu atau Klikbangdu bidang penelitian dan pengembangan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari sebagai fasilitator layanan Klikbangdu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pedoman terkait konsep, mekanisme, dan penilaian inovasi daerah berdasarkan PP nomor 38 tahun 2017 dan Perda Belitung Timur nomor 5 tahun 2021 tentang inovasi daerah. Adapun konten yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah definisi dan prinsip inovasi daerah, bentuk dan kriteria inovasi daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah, uji coba dan penerapan inovasi daerah, serta profil inovasi daerah dan data pendukungnya untuk IGA tahun 2022. Menurut PP nomor 38 tahun 2017, inovasi daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun prinsip diselenggarakannya inovasi daerah berdasarkan peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak untuk kepentingan diri sendiri, perlindungan hukum, koordinasi dan kerjasama, serta sistematik. Inovasi daerah memiliki bentuk yang pertama, inovasi berdasarkan tata kelola pemerintahan daerah, inovasi dalam hal pelayanan publik, dan inovasi bentuk lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kriteria inovasi daerah ada 5. Yang pertama, mengandung pembaharuan sebagian atau seluruh unsur inovasi. Kedua, manfaat bagi daerah dan atau masyarakat. Ketiga, tidak mengakibatkan pembebanan dan atau pembatasan pada masyarakat. Keempat, termasuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dan yang kelima, dapat direplikasi. Berikut ini adalah tahapan pengusulan inisiatif inovasi daerah. Inovasi daerah dapat diusulkan oleh Bupati, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah, BUMD, dan anggota masyarakat. Pengusul ini pada tahap pertama harus membuat proposal inovasi daerah yang mengandung bentuk inovasinya, kemudian rancang bangun dan pokok perubahan, tujuan inovasinya, manfaat yang diperoleh dari inovasi yang dilakukan, waktu uji coba, dan anggaran jika diperlukan. Selanjutnya, proposal inovasi daerah tersebut contohnya bisa dilihat pada tabel, salah satunya apabila pengusul inovasi adalah ASN, maka proposal tersebut disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan izin tertulis. Jika sudah mendapatkan izin tertulis, maka proposal tersebut dikumpulkan kepada bidang litbang untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Inovasi daerah yang dinyatakan layak oleh bidang litbang di Bapelitbangda kemudian diusulkan untuk mendapatkan SK Payung Bupati, di mana di dalam SK tersebut memuat bentuk inovasi daerah, PD pelaksana, rancang bangun dan pokok perubahan, tujuan inovasi daerah, manfaat yang diperoleh, waktu uji coba, dan anggaran jika diperlukan. Kemudian, jika SK tersebut sudah keluar, PD pelaksana wajib melakukan uji coba terhadap inovasi daerah tersebut. Hasil inovasi daerah melalui proses uji coba dilaporkan oleh PD pelaksana kepada bidang litbang di Bapelitbangda. Namun, inovasi daerah dapat langsung diterapkan tanpa dilakukan proses uji coba. Inovasi yang tidak dilakukan proses uji coba adalah inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi yang telah dilakukan proses uji coba selanjutnya dapat diterapkan dan apabila mengakibatkan pembebanan dan pembatasan masyarakat dan atau pembebanan pada APBD, maka ditetapkan dalam Perda. Namun apabila tidak mengakibatkan pembebanan dan pembatasan masyarakat dan atau pembebanan pada APBD serta berkaitan dengan tata laksana internal Pemda, maka dituangkan dalam Perbub.
Hasil penerapan tersebut dilaporkan dan mengandung yang pertama cara melakukan inovasi daerahnya, kemudian dokumentasi bentuk inovasi daerahnya, dan hasil inovasi daerah yang akan dicapai. Untuk profil inovasi daerah terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, nama inovasi daerah, kemudian dibuat oleh siapa, tahapan inovasinya, apakah pada tahap implementasi atau uji coba, kemudian inisiator inovasinya siapa, apakah kepala daerah, ataukah DPRD, atau ASN, atau perangkat daerah, atau bahkan anggota masyarakat. Kemudian jenis inovasinya apa, bentuk inovasi daerahnya, inovasi pelayanan publik kah, atau inovasi dalam bentuk tata kelola pemerintahan, atau bentuk lainnya. Kemudian urusan inovasi daerah ini menyangkut masalah apa, kesehatankah, pendidikankah, dan rancang bangun dan pokok perubahan yang terdapat pada inovasi yang dibuat. Kemudian ada indikator tujuan inovasi, manfaat yang diperoleh, hasil inovasi, waktu uji cobanya kapan, waktu implementasinya kapan, kemudian anggaran yang dibutuhkan, profil bisnisnya, serta kematangannya. Untuk pengisian indikator inovasi, yang pertama adalah ada tidaknya regulasi inovasi daerah. Ini merupakan indikator mandatori atau wajib ada untuk masing-masing inovasi. Kemudian ketersediaan SDM yang dibuktikan oleh SK Tim Inovasi atau surat tugas yang ditetapkan oleh kepala daerah atau kepala perangkat daerah. Kemudian dukungan anggaran jika ada, pernahkah mengikuti BIMTEK Inovasi. Kemudian, program dan kegiatan inovasi perangkat daerah dalam RKPD dibuktikan dengan bagian dan halaman dokumen RPJMD atau RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah dan disesuaikan dengan tahun RKPD. Kemudian, keterlibatan aktor inovasi, jejaring inovasi, sosialisasi inovasi daerah, yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi atau publikasi, bisa berupa foto atau URL website, pemberitaan media massa elektronik, kemudian ada pedoman teknis yang dibuktikan dengan dokumen manual book atau buku petunjuk, kemudian ada kemudahan informasi layanan, dibuktikan dengan nomor telepon, screenshot email, medsos, nama aplikasi atau buku daftar tamu jika ada. Kemudian indikator kecepatan penciptaan inovasi, di mana ini adalah indikator mandatori yang dibuktikan dengan dokumen atau laporan atau proposal inovasi daerah yang membahas terkait tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah, kemudian indikator kemudahan proses inovasi yang dihasilkan, kemudian penyelesaian layanan pengaduan, online system yang dibuktikan dengan screenshot aplikasi layanan inovasi. Indikator ke-15 adalah replikasi. Pernah tidaknya inovasi yang kita buat itu direplikasi oleh daerah lain yang dibuktikan dengan screenshot MOU atau surat kerjasama atau kesepakatan kerjasama. Kemudian penggunaan IT dibuktikan dengan foto kegiatan atau gambar screenshot layar. Ke-17, kemanfaatan inovasi, ini bersifat mandatori yang dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi untuk layanan luring atau screenshot jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah untuk layanan daring. Kemudian indikator ke-18 adalah Monef Inovasi Daerah. Dan indikator terakhir adalah kualitas inovasi daerah yang bersifat mandatori. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan video inovasi yang menyangkut 5 unsur. Yang pertama adalah latar belakang inovasi, kemudian penjaringan ide inovasi, pemilihan ide inovasi, manfaat, serta dampak dari inovasi yang telah dibuat. Demikian penjelasan singkat terkait mekanisme, kemudian profil, serta indikator apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal inovasi daerah untuk dapat didaftarkan ke Kemendagri. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi kami di layanan Klik Bangdu yang terdapat pada WA Group dan juga dapat menghubungi kami secara langsung di bidang Litbang Bapelitbangda. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan waktunya.